Jadi hari ini kita mulai untuk memperkirakan apa sub penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, untuk itu mari kita lihat ada dua sub penelitian, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama pun ada berapa hal, 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nanti kita akan lihat dan silahkan Anda cermati, misalnya yang penelitian 1A itu pengaruh BPJS terhadap struktur pembiayaan kesehatan. Tadi menggunakan konsep revenue collection, pooling, dan purchasing. Dan sub penelitian 1B itu membahas mengenai dampak kebijakan BPJS terhadap fasilitas kesehatan dan kegiatannya. Sub penelitian 1C adalah mengenai cakupan pelayanan, dan sub penelitian 1D adalah bagaimana BPJS mempersiapkan sistem pencegahan fraud di daerah. Nah, sub penelitian 2 itu lebih fokus pada bagaimana besaran reimbursement BPJS pada PPK di berbagai daerah. Nah, jadi kita bisa melihat dengan dua sub penelitian ini ada sub penelitian yang dikerjakan dalam jangka pendek, yaitu sub penelitian 1. Yang dua mungkin pada akhir tahun 2014. Jadi kalau kita lihat dalam konteks before after ini, kita harapkan kalau semua berjalan dengan baik, kita akan mulai mengambil data sub penelitian 1 itu pada mungkin April tahun 2014. Jadi kita mempunyai waktu 3 bulan untuk pengamatan awal, dan tentunya ini memberi kesempatan pada kebijakan itu untuk mulai berjalan. Dan kita akan mulai mengambil data pada April 2014. Tapi sebelumnya kita sudah mulai melihat pada data yang ada di tahun 2013. Yang ini kita sebut sebagai before-nya, sebelum kebijakan. Nah, dengan melihat ini, kita bisa memperkirakan sebenarnya apa dampak langsung kebijakan BPJS dan sistem jaminan kesehatan nasional ya untuk sistem kesehatan di daerah. Jadi seperti kalau kita lihat mengenai bagaimana struktur pembiayaannya, itu apakah nanti seperti jam kesda itu akan masih ada atau nanti akan di-merger atau hidup berdampingan, itu menjadi hal-hal yang menarik untuk kita teliti. Kemudian juga bagaimana dampak kebijakan BPJS terhadap fasilitas kesehatan, apakah dengan BPJS ini, adanya badan ini, itu juga ada semacam investasi tambahan untuk rumah sakit, pembangunan rumah sakit, puskesmas, investasi untuk penambahan SDM, dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa memang BPJS tidak bertanggung jawab pada penyediaan pelayanan kesehatan, tapi pertanyaan pentingnya apakah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau Pemda setempat itu mengalokasikan dana tidak untuk investasi fasilitas dan investasi untuk sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita mencoba untuk melihat pada tahun pertama bagaimana dampak kebijakan jaminan kesehatan nasional. Nah, tentunya di tahun-tahun berikutnya kita akan terus memonitor, sehingga dari tahun ke tahun kita mempunyai catatan yang detail mengenai apa yang terjadi di lapangan. Sebagai penutup untuk pengantar ini, nanti pada bulan September ataupun Agustus 2014, penelitiannya akan dibahas di sini pada pertemuan jaringan kebijakan kesehatan nasional yang akan diselenggarakan di Bandung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Manarta. Nah, disitulah nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana monitoring tahun pertama pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional. Silahkan kita perbaiki proposal ini, dan kita masih punya waktu Desember ini, dan nanti ada berapa bulan pada Januari, Februari, Maret untuk tetap juga ada perbaikan proposal dan instrumennya. Mari kita teruskan. Terima kasih.